Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yulinita Putri Pangaribuan. Jadi pada video kali ini saya akan membuat website pada platform Odoo. Pertama-tama kalian perlu melakukan aktivasi terhadap modul, maka kalian perlu pergi ke home menu dan pilih apps. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian di sini kita bisa melakukan pencarian terhadap modul website. Namun untuk memudahkan di sini kita bisa mengetik website pada search bar. Oke, setelah sudah muncul menu modul website, di sini bisa klik activate, namun karena saya sudah melakukan aktivasi maka button activate-nya sudah tidak ada. Setelah melakukannya, kita bisa masuk ke modul tersebut dengan kembali klik home menu, kemudian pilih website. Di sini kita bisa memulai pembuatan website tersebut, yaitu dengan cara klik button edit pada pojok kanan atas. Kemudian akan muncul elemen-elemen untuk website kita. Di sini ada structure, ada feature, ada dynamic content, ada inner content. Nah, untuk menambahkan elemen untuk website kita bisa pilih dan drag and drop elemen yang kita inginkan. Contohnya di sini saya mau menambahkan cover. Kemudian saya ingin menambahkan elemen lain tentunya. Kemudian ketika menurut kalian ada kesalahan, kalian bisa pilih dengan klik elemen yang menurut kalian ingin dihapus, kemudian klik delete. Lanjut, saya akan melakukan pembuatan websitenya. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa melakukan kustomisasi pada elemen yang sudah kita tambahkan. Contohnya di sini saya ingin mengubah gambar, maka kita bisa klik elemen tersebut. Kemudian pada bagian background kalian bisa menggantinya dengan klik image. Di sini untuk menambahkan dari device kita bisa klik upload an image. Kemudian pilih, contohnya saya ingin memilih image tersebut. Kemudian bisa melakukan edit dengan cara pada bagian cover ini kita bisa melakukan edit pada image yang kita buat tadi. Contohnya kita lakukan blur atau mengubah format juga bisa kita lakukan. Oke, kemudian untuk color filter kita juga bisa melakukan filter terhadap image tersebut. Contohnya untuk sesuai dengan tema saya mau memilih ini. Dan kita juga bisa melakukan mengubah ukuran terhadap elemen tersebut dengan cara pilih height sesuai dengan keinginan kita. Namun saya akan gunakan yang 50% saja ya, supaya tidak terlalu besar. Oke, di sini mungkin saya ingin menambahkan mengenai perusahaan saya, contohnya di sini kita mungkin mau mengubah buttonnya. Kemudian pada bagian ini saya juga ingin menambahkan Oke, mungkin ini adalah website yang ingin saya buat adalah demikian. Selanjutnya, saya akan memberitahu cara men-setting font pada website. Di sini kita bisa pilih, misalnya saya ingin mengubah font yang ini. Kemudian kita bisa klik fontnya dan di bagian inline, di sini ada text style yang bisa kita ubah. Contohnya saya ingin mengubahnya menjadi header 1 display 4. Atau mungkin header 4. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Oke, saya akan mengubahnya menjadi display 4. Kemudian kita juga bisa melakukan
Pengaturan font seperti biasa, yaitu bold juga ada untuk menebalkan tulisan, kemudian ada italic juga untuk tulisan yang miring, kemudian juga underline untuk menggarisbawahi tulisan, atau juga kita juga bisa mengganti font agar terlihat lebih menarik. Terus juga di sini ada background dari font tersebut. Kita bisa memilihnya sesuai dengan keinginan, atau mungkin kita juga bisa melakukan warna yang custom pada bagian tab custom atau gradient pada bagian tab gradient, seperti ini contohnya. Namun saya akan membuatnya menjadi kosong saja. Lanjut di bagian bawah. Di sini contohnya kita juga bisa melakukan perubahan pada ukuran, yaitu saya ingin membuatnya menjadi lebih kecil dan ataupun lebih besar juga bisa. Selanjutnya di bagian sini kita juga terdapat rata tulisan, yaitu bisa rata tengah, bisa justify, bisa juga yang rata kanan. Namun saya akan membuatnya menjadi demikian, rata kanan kiri. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan poin. Jadi settingan fontnya ini sesuai dengan setting font pada umumnya ya teman-teman. Di sini juga bisa menambahkan list, atau mungkin kita juga bisa insert media juga di sini. Seperti itu. Saya tidak akan men-insert media. Dan juga setelah itu kita juga bisa insert link atau edit link. Ini sesuai dengan kebutuhan saja. Atau mungkin di sini kita juga bisa membuat tulisan dibantu oleh AI. Seperti demikian, dia akan membantu kita untuk membuat kata-katanya menjadi lebih baik. Seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa memerintah AI-nya untuk membantu kita dalam membuat tulisan. Misalnya saya tidak cocok dengan teks ini, kita bisa pilih AI untuk membantu kita dalam pembuatan teks. Contohnya adalah buatkan Nah, di sini kita bisa pilih insert untuk langsung menambahkan, atau mungkin kita bisa melakukan editing juga kembali juga bisa. Contohnya ini supaya tidak terlalu besar. Kemudian kita juga bisa menambahkan animate text pada teks yang ada. Contohnya di bagian judul kita bisa animate teksnya. Ada beberapa pilihan, contohnya ada scroll atau in, atau ketika masuk ada on a page. Jadi ketika kita masuk ke website dia akan muncul seperti itu. Dan juga di sini ada beberapa efek lainnya, ada slide, ada bold, rotate, dan lain sebagainya. Oke, contohnya saya ingin membuat zoom in. Kemudian directionnya ada juga ya, namun kayaknya saya di in place saja. Di sini juga ada triggernya, yaitu kapan teks itu berubah-ubah gitu. Ini juga ada intensitasnya supaya bisa melihat kecepatan dari efek yang kita apply tadi. Sini kita bisa bikin sedikit lebih lambat supaya terlihat lebih soft. Dan di sini juga ada mengenai waktu kapan teks itu harus muncul. Contohnya di sini saya mengubah menjadi 0 dan durasinya saya mengubah. Kemudian bisa kita save. Jika sudah, efeknya akan tampil seperti di layar.